Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira untuk para tenaga honorer, khususnya bagi tenaga honorer yang telah mendapatkan kode R2 dan R3 pada seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 1, yaitu sujud syukur. Tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 tanpa L pada seleksi P3K tahap 1 resmi diangkat menjadi P3K penuh waktu setelah ini. Untuk mengetahui lebih detailnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Akhirnya doa dan harapan honorer R2 dan R3 tanpa L segera terwujud. Pemerintah telah membuat kebijakan baru pengangkatan P3K penuh waktu. Nasib yang sempat mengambang penuh ketidakjelasan dari honorer R2 dan R3 tanpa L kini sudah terang. Bayang-bayang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu mulai reda dan harapan menuju P3K penuh waktu sudah ditetapkan atau sudah di depan mata. Dalam rapat koordinasi percepatan penataan non-ASN tahun 2024, PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Abbas Subagyo menjelaskan banyak hal, terutama terkait adanya pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu. Abbas Subagyo menjelaskan beberapa kriteria dan syarat honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu ini, yaitu honorer yang masuk database BKN berdasarkan pendataan non-ASN per Oktober 2022. Kemudian, tenaga honorer telah mengikuti seluruh proses seleksi P3K tahun anggaran 2024. Kemudian, honorer atau peserta seleksi yang mendapatkan kode R2 dan R3 tanpa L atau tidak mendapat kuota formasi. Kemudian, Pemda belum memiliki ketersediaan anggaran belanja pegawai. Seterusnya, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai jabatan yang akan diduduki. Selanjutnya, tenaga honorer memiliki masa kerja 2 tahun berturut-turut di instansi pemerintah. Kemudian, tenaga honorer telah mendaftar dan telah mengikuti seleksi P3K 2024 apapun hasil akhirnya. Nah, setelah honorer R2 dan R3 tanpa L resmi diangkat menjadi P3K paruh waktu, akan berlanjut ke proses P3K penuh waktu. Proses ini membutuhkan waktu paling cepat 1 tahun masa kerja. Dalam perjanjian kerja akan dituangkan masa kontrak kerja selama 1 tahun.
Abbas Subagio juga menjelaskan terkait proses atau mekanisme menuju P3K penuh waktu ini. P3K paruh waktu kemudian instansi dapat mengusulkan menjadi P3K penuh waktu, kata Abbas Subagio dikutip klik pendidikan.id dari YouTube @bkn.go.id official pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025. Proses ini juga memerlukan syarat dan mekanisme seperti berikut ini. Honorer database BKN telah menjadi P3K paruh waktu. Tersedianya anggaran di instansi pemerintah. Kemudian, instansi pemerintah telah memberikan hasil penilaian kinerja atau evaluasi kinerja. Dan P3K paruh waktu memiliki masa kerja minimal 1 tahun dengan penilaian kinerja minimal berpredikat baik. Kemudian, pejabat pembina kepegawaian atau PPK mengusulkan kebutuhan P3K kepada Menteri Pan-RB. Selanjutnya, Menteri Pan-RB menetapkan rincian kebutuhan P3K pada setiap instansi pemerintah meliputi 1. Kebutuhan jumlah 2. Jenis jabatan 3. Unit penetapan. Selanjutnya yaitu PPK menetapkan pengangkatan P3K penuh waktu sesuai kualifikasi, pendidikan, dan jenis jabatan hingga penempatan di OPD masing-masing. Inilah yang patut disyukuri oleh seluruh tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 tanpa L meski sementara waktu menjadi P3K paruh waktu. Setelah 1 tahun maksimal bekerja baik dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi sekaligus kabar gembira untuk para tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 pada seleksi P3K tahap 1 terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu honorer R2 dan R3 tanpa L resmi diangkat menjadi P3K penuh waktu. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.